Ini ajaran hidayat jati, yang menerangkan tingkatan ilmu makrifat, bersumber dari riwayatnya Wiradat, ajaran para wali Pulau Jawa. Sesudah Sunan Ampel wafat, mereka mengajarkan segala macam wirid, yang menjadi benih pelajaran ilmu kesempurnaan bagi diri pribadi. Kesemuanya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, sebagaimana disebutkan dalam semua wirid, dan tingkatan-tingkatannya seperti di bawah ini. Yang pertama, satu angkatan di awal kerajaan Demak, para wali yang memberi pelajaran hanya 8 orang. 1. Sunan Giri Kadaton, wejangannya ajarannya berupa petunjuk keelokan zat tanda kubik. 2. Sunan Tandes, wejangannya berupa penjelasan tentang kejadian zat. 3. Sunan Majagung, wejangannya berupa keterangan tentang keadaan zat. 4. Sunan Bonang, wejangannya berupa hal-hal mengenai susunan dalam singgasana Baitul Makmur. 5. Sunan Wuryapada, wejangannya berupa hal-hal mengenai susunan dalam singgasana Baitul Muharram. 6. Sunan Kalinyamat, wejangannya berupa peneguh kesentosaan iman. 7. Sunan Gunung Jati, wejangannya berupa hal-hal mengenai susunan dalam singgasana Baitul Muqaddas. 8. Sunan Kajenar, wejangannya berupa sasahidan pensaksian. Yang kedua, satu angkatan lagi di akhir kerajaan Demak dan kerajaan Pajang, para wali yang mau memberi wejangan juga hanya 8 orang. 1. Sunan Giri Parapen, wejangannya berupa petunjuk tentang adanya zat. 2. Sunan Darajat, wejangannya berupa penjelasan tentang zat. 3. Sunan Ngatasangin, wejangannya berupa penjelasan tentang keadaan zat. 4. Sunan Kalijaga, wejangannya berupa hal-hal mengenai susunan dalam singgasana Baitul Makmur. Kemudian penjelasan mengenai segala yang merupakan perlengkapan bagi pengeterapan zat, akan tetapi belum jelas urutan masing-masing dalam pelaksanaannya. 5. Sunan Tembayat, diizinkan oleh gurunya yaitu Sunan Kalijaga, untuk mengajarkan wejangannya berupa hal-hal mengenai susunan dalam singgasana Baitul Muharram. 6. Sunan Kalinyamat, wejangannya berupa hal-hal mengenai susunan dalam singgasana Baitul Muqaddas. 7. Sunan Gunung Jati, wejangannya berupa peneguh kesentosaan iman. 8. Sunan Kajenar, wejangannya berupa pensaksian. Yang ketiga, satu angkatan lagi, pada masa akhir kerajaan Demak hingga kerajaan Pajang, para wali yang mau memberi wejangan juga hanya 8 orang. 1. Sunan Parapen, wejangannya berupa petunjuk adanya zat. 2. Sunan Darajat, wejangannya berupa penjelasan tentang zat. 3. Sunan Ngatasangin, wejangannya berupa uraian tentang keadaan zat. 4. Sunan Kalijaga, wejangannya berupa hal-hal mengenai susunan dalam singgasana Baitul Makmur. Kemudian penjelasan mengenai segala yang merupakan perlengkapan bagi pengeterapan zat, akan tetapi belum dijelaskan urutan masing-masing dalam pelaksanaannya. 5. Sunan Tembayat, diizinkan oleh gurunya yaitu Sunan Kalijaga, untuk mengajarkan wejangannya berupa hal-hal mengenai susunan dalam singgasana Baitul Muharram. 6. Sunan Padusan, wejangannya berupa hal-hal mengenai susunan dalam singgasana Baitul Muqaddas. 7. Sunan Kudus, wejangannya peneguh kesentosaan iman. 8. Sunan Geseng, wejangannya berupa pensaksian. Adapun wejangan-wejangan tersebut di atas, maksudnya adalah satu, karena kesemuanya bersumber pada ajaran Sunan Ampel Denta. Kemudian sesudah sampai pada zaman Mataram, Sultan Agung Anyar-Rakusuma berkeinginan menghimpun ke-8 perangkat wejangan tersebut beserta perlengkapan wirid hidayat jati. Kapannya menjadi satu, agar sempurna pengertiannya. Oleh karena itu lalu disusun menjadi satu ajaran. Sesudah disepakati oleh para ahli makrifat, Sultan Agung lalu menunjuk orang-orang yang diizinkan mengajarkan wejangan tersebut, yaitu 1. Panembahan Purubaya. 2. Panembahan Ratu Pekik. 6. Pangeran Tembayat. 3. Panembahan Juru Kiting. 4. Pangeran Kadilangu. 5. Pangeran Kudus. 7. Pangeran Kajoran. 8. Pangeran Wangga. 9. Panembahan Juminah. Adapun wejangan-wejangan yang telah disatukan tadi, kesemuanya bersumber pada kutipan-kutipan dari kitab tasawuf, yang masing-masing secara tertib bersendikan pada ilmu. Merupakan pedoman untuk menjelaskan firman Tuhan yang Maha Suci kepada Nabi 8 Musa, bahwa manusia itu merupakan tajalinya, manifestasinya, zat yang bersifat esa. Itulah yang menjadi inti pokok ilmu makrifat, seperti yang diajarkan oleh para nabi dan para wali zaman dahulu,
yang disampaikan oleh para pendeta, sebagai awal dari ajaran mereka masing-masing. Sewaktu dihimpun menjadi satu ajaran atas kehendak Sultan Agung dari Mataram, maka sesuailah dengan maksud semua wejangan ilmu makrifat. Akhirnya lama-kelamaan ajaran itu diurai, dipisah-pisah lagi, sehingga berbeda-beda pengertiannya, disebabkan oleh banyaknya orang arif yang menjadi guru, dan mengajarkan ilmu mereka masing-masing. Ada yang mengajarkan perlengkapan ilmu makrifat saja, bahkan kadang-kadang ada yang mengajarkan ilmu kekebalan, ilmu patah, dan sebagainya, yang kesemuanya merupakan ilmu sosorogan okultisme. Oleh sebab itu kemudian diusahakan oleh Kiai Ageng Muhammad Sirullah di Kedung Kol, yakni di sebelah selatan Kedung Kol Penganten, dengan ciri tahun Rong Songga warga Sinuta dalam tahun alif 1779 Jawa. Seseorang yang mendapat ilham, diizinkan Tuhan untuk menyusun pengamalan ilmu makrifat, serta menjelaskan arti dan maksudnya, dan harus sesuai dengan ajaran 8 angkatan, yang sudah dikumpulkan menjadi satu, dan lengkap dengan keterangan tentang pengamalannya.